Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kewirausahaan dari program studi Teknik Industri Universitas Teknologi Yogyakarta. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Yuga Priyatna dan teman saya Adi Wahyu Saputra akan menjelaskan tentang berpikir kreatif. Langsung saja untuk penjelasan berpikir kreatif akan disampaikan dengan Mas Adi Wahyu Saputra. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Wahyu Saputra. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang berpikir kreatif. Bagi seorang wirausaha, kreativitas adalah modal yang sangat penting. Sebagai wirausaha, sudah pasti Anda akan menghadapi medan persaingan yang ketat. Itu sebabnya Anda harus berpikir kreatif. Dalam suatu situasi itu, Anda dituntut untuk cerdik menghadapi berbagai tekanan dan serangan. Kreativitas menjadi sangat penting karena satu wirausaha yang kreatif dapat meluncurkan produk yang belum pernah dibuat di pasar. Anda bisa memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memperkenalkan proses atau jasa yang baru yang belum terbarui. Dengan menjadi manusia yang kreatif, Anda bukanlah peniru, melainkan menjadi seorang pemimpin. Pemimpin pasar adalah orang yang sangat disegani. 3. First mover advantage. Dengan menjadi manusia yang kreatif, Anda akan memiliki keunggulan sebagai first mover. Mereka yang merintis akan menjadi market leader dan selalu siap dengan gagasan-gagasan baru. Persaingan akan membuat jalan yang dilewati seorang usaha menjadi semakin sempit, dan banyak jalan yang semula terbuka lebar telah akan ditutup oleh persaingan baru. Resiko adalah bagian dari kehidupan seorang wirausaha sehari-hari. Resiko itu berujung pada aspek finansial yang dapat mematikan usaha, yang tidak bisa diatasi, bahkan dapat merusak reputasi dan percayaan terhadap diri Anda sendiri. Kreativitas itu selalu beranjak sebagai yang muncul dari pengamatan terhadap keadaan sehari-hari sekeliling kita. Misalnya saja pada tahun 1980-an ada seorang mantan pegawai PT Pertamina yang tidak mau meminum air keran di hotel-hotel. Padahal di luar negeri orang meminum air di hotel itu sudah biasa. Maka dari itu disimpulkan bahwa orang asing belum percaya atas higienis dan kebersihan dari bakteri air di Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembuka pintu kesulitan. Dalam buku yang berjudul Toward a Theory of Innovation, dengan mendeskripsikan kreatifan sebagai kesulitan yang efektif. Bisa diduga hasil dari proses kreatifan adalah suatu produk atau gagasan yang mengejutkan, misalnya karena baru, belum pernah ada, dan belum pernah terpikirkan. Ini dan sebagainya. Karena produk itulah pasar bisa sangat menaruh perhatian, berpikir atau menolak. Selain itu, adapun hambatan kreativitas. Sebagai manusia, Anda adalah ciptaan Tuhan yang unik. Perhatikanlah, tidak ada dua orang manusia yang 100% sama, sekalipun mereka kembar. Dalam ilmu ekonomi, segala keunikan mempunyai nilai ekonomis yang dapat dibentuk menjadi sesuatu yang berasal sesuai citra keunikan Anda masing-masing, atau menghasilkan kesejahteraan. Dengan kata lain, bila Anda punya bakat seni lukis yang tinggi, maka bentuklah diri Anda menjadi pelukis yang handal, bukan menjadi dokter yang biasa-biasa saja. Kesalahan terbesar yang dilakukan banyak para sarjana dalam berkarir adalah ketidaktahuan dan keengganan dalam menggali dan memahami keunikan diri sendiri, dan ketidakmampuan dalam mengatasi hambatan berkreasi, atau takut mengambil resiko. Hambatan ini berasal dari pengalaman kultural di mana anak-anak selalu diberi hadiah jika mampu memecahkan masalah dengan benar, tetapi sebaliknya dihukum bila melakukan kesalahan karena tidak
diberi peluang melakukan kesalahan. Banyak orang takut salah dan akhirnya takut mengambil resiko. Ingatlah, di dunia ini ada dua jenis kesalahan, yaitu kesalahan yang bodoh dan kesalahan yang pintar. Columbus pernah melakukan kesalahan saat dia salah mendarat di India, yang ternyata dia hanya mendarat di selatan benua Amerika. Yang kedua, berani menghadapi ketidakpastian. Untuk menjadi kreatif, seseorang perlu belajar menghadapi ketidakpastian atau kekacauan. Ini berarti kita harus berani berpindah dari zona yang nyaman ke zona baru. Ingatlah selalu bahwa seorang entrepreneur ada karena ada orang yang mau mengurungi samudera ketidakpastian. Hambatan kultural. Hambatan ini dapat menjangkiti seorang bila dia dihadapkan pada seperangkat pola kultural di lingkungannya. Salah satu jenis hambatan kultural yang paling umum adalah takut untuk tampil berbeda dari yang lain, atau takut mengambil tindakan atau mengemukakan gagasan yang kemungkinan bakal dianggap kontroversial. Yang selanjutnya adalah hambatan lingkungan, merupakan hambatan yang lebih luas. Iklim organisasi atau budaya perusahaan dapat menjadi penghambat atau perangsang kreativitas. Beberapa elemen penghambat misalnya tidak kerjasama dan rasa saling percaya antar tim kerja, atasan yang selalu otoriter. Hambatan selanjutnya adalah hambatan intelektual, biasanya disebabkan oleh sikap mental yang tidak efisien atau keengganan untuk menggunakan pendekatan baru, misalnya kecenderungan yang sangat kuat untuk mempertahankan tradisi, menggunakan metode atau cara yang dulu pernah efektif, terlalu mengandalkan logika, dan menggunakan intuisi, dan mengandalkan statistik dan pengalaman masa lalu, sehingga gagasan-gagasan baru terlalu cepat diuji secara mental. Dalam faktor hambatan ekspresif. Satu faktor hambatan lagi berupa hambatan ekspresif, ketidakmampuan seorang untuk mengomunikasikan gagasan dari secara lisan maupun secara tulis. Karena mutu gagasan tidak harus selalu ditemukan secara lisan. Bila kita kurang lancar bicara, kekurangan tersebut bisa diatasi dengan membuat gambar ilustrasi bagan atau mengasahkan bahasa tubuh atau ekspresif. Kita tidak perlu ragu menghabiskan waktu untuk menyampaikan gagasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin melanjutkan presentasi saya pada bab 4, yaitu berorientasi pada tindakan. Pendahuluannya, salah satu ciri seorang pengusaha adalah pikirannya yang lebih berorientasi pada tindakan atau action daripada sekedar bermimpi, berkata-kata, berpikir, atau berwacana. Seorang pengusaha selalu menghadapi risiko, ketidakpastian, dan keterbatasan dalam setiap masalah yang dihadapi. Kala dia hanya berkata-kata dan tidak bertindak, segala kesempatan yang ada menjadi bencana atau kerugian. Selain itu, seorang pengusaha harus menghindari NATO atau no action talk only, NADO no action dream only, dan NACO no action concept only. NATO hanya akan menghasilkan gosip, NADO hanya menghasilkan visi tanpa tindakan, dan NACO hanya menghasilkan teori dan falsafah. Seorang konseptor atau teoretikus bekerja dengan data dan jarang sekali berada di lapangan. Sebaliknya, seorang wirausaha menghabiskan 90% dari waktunya di lapangan bersama-sama dengan karyawan, pemasok, dan pelanggan-pelanggannya. Ada 8 habits of highly effective people. Menurut Covey, manusia yang efektif adalah manusia yang dilandasi oleh sikap-sikap adil atau fairness, mengedepankan persamaan atau equity, melakukan integritas atau integrity, jujur atau honesty, martabat dan keseimbangan, mau melayani, sabar, tekun, peduli dan keteguhan hati, dan senantiasa berpikir positif. Nilai-nilai seperti ini penting karena akan membuat Anda lebih percaya diri dan lebih ringan dalam bertindak. Habit 1, proaktif.
Seorang yang efektif mengambil inisiatif untuk bertindak, bukan menunggu atau berwacana. Mereka yang menunggu adalah orang yang tidak efektif, tidak berpengetahuan cukup. Bertindak proaktif adalah mengambil tindakan sebelum sebuah kejadian yang tidak dikehendaki muncul. Dengan kata lain, orang-orang yang proaktif selalu mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi dan cepat mengambil tindakan penyelamatan. Habit 2. Bermula dari ujung pemikiran atau goal oriented. Manusia yang berorientasi pada tindakan tidak hanya mengejar pencapaian tujuan, akan tetapi juga berburu tujuan yang benar. Bayangkan, roh kita sedang menatap jasad kita yang dimasukkan ke liang kubur pada saat proses pemakaman kita. Bayangkan apa yang kita para pelayat dengan jujur tentang kita. Apakah kita senang dengan apa yang kita dengar? Apakah itu yang ingin kita ingat tentang kita? Jika tidak, jelas kita harus mengubah semua tindakan kita saat ini. Kita harus menentukan hidup kita. Ini dapat dilakukan dengan cara menuliskan kembali misi pribadi hidup kita yang menggambarkan tujuan dan citra yang ingin kita inginkan. Adapun habit 2 adapun bermacam-macam, yaitu penginderaan fisik. Kesulitan manusia menafsirkan dunia ini tidak lepas dari fitrah kita yang memiliki panca indera yang terbatas, memiliki kesempurnaan. Panca indera saja belum cukup untuk menangkap realita kehidupan dan menjadi wirausahawan dan mampu berorientasi pada tindakan atau action oriented. Apalagi bila Anda memiliki salah satu indera yang kurang sempurna, itu saja membedakan orang yang satu dengan yang lainnya. Kami akan mengajak Anda menerawang perjalanan Anda mengenal jagat raya ini. Kendati sebelum mengenal betul orang tuanya dan matanya masih terkunci rapat. Yang kedua, belajar dari orang lain. Seorang anak kecil yang belum berpengalaman belum bisa membedakan jarak. Seorang ibu yang menjaga bayinya sering mengingatkan kakak-kakaknya agar tidak menimbulkan kegaduhan. Berbeda dengan orang dewasa yang memiliki kesempurnaan panca indera, maka kita pun dengan cepat bisa membedakan apakah ledakan itu suara mercon, benda jatuh, atau tembakan senjata api, bom. Demikian kita menganggap hidup ini dengan kemampuan menangkap gejala-gejala alam melalui indera-indera kita. Kita mengkombinasikan melalui gerakan-gerakan, konsep, dan bahasa tubuh. Kita belajar mengecap rasa, menangkap hewan, menafsirkan warna, mewarnai, menciptakan keserasian yang menyenangkan dan gejala-gejala alam yang membahayakan. Kita belajar merespon amarah atau perintah orang melalui indera kita dan konsep-konsep yang kita pelajari. Manusia sakti. Semua yang saya jelaskan di atas adalah level ke-1 pada bagian kesempurnaan persepsi manusia yang saya sebut sebagai anugerah. Dan yang keempat adalah ilmu pengetahuan. Manakah yang datang lebih dulu, pengalaman hidup atau keilmuan? Keduanya bisa berjalan bersama-sama, bisa juga terpisah. Kalau Anda tidak sempat mengecap pendidikan di bangku sekolah, manusia modern sejak umur 5 tahun, bahkan sekarang sejak usia 3 tahun sudah dikirim orang tuanya di bangku sekolah. Melawan mitos, Anda menjadi lebih kritis dan tidak bisa dibohongi oleh sembarang orang yang Anda temui di jalan dan selalu mengingatkan gejolak alam dan roh-roh halus, jin, keberuntungan, dan mitos-mitos lainnya. Sebagai entrepreneur berilmu, Anda menjadi lebih kritis. Kini Anda mengerti tak ada jalan pintas mengejar kekayaan. Adapun hidup dengan kejelasan tujuan. Untuk menjadi seorang yang berhenti pada tujuan, lakukanlah dalam hidup Anda. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Terapkan tujuan akhir. Misalnya hidup bahagia, sehat, terjamin secara ekonomi dan sejahtera. Kedua, tentukan langkah-langkah kecil untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya menyelesaikan studi, bekerja selama 5 tahun, lalu membuka usaha. Ketiga, perhatikan setiap kemajuan sudah dicapai. Yang keempat,
Ketika dapat mencapai goal, rayakanlah bersama kalian dan keluarganya. Kelima, pikirkan tujuan yang baru yang lebih menantang. Sebagai contoh, tujuan Anda sebagai wirausaha adalah hidup sukses dan bahagia di daerah Anda. Berusaha, misalnya di pasar. Lalu tetapkan hal-hal kecil yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Habit ketiga, mendahulukan hal yang utama. Kebiasaan ini terkaitan dengan sikap yang mengedepankan prioritas. Seringkali manusia menghabiskan waktu untuk bereaksi atau reaktif pada suatu situasi darurat, bukan menginvestasikan waktu untuk mengembangkan kemampuan dan mencegah situasi darurat itu. Manusia seperti ini kurang memahami perbedaan makna antara urgent atau mendesak dengan important atau penting. Urgent adalah situasi yang mendesak, sedangkan penting membutuhkan perhatian yang besar. Untuk mengatasi hal ini diperlukan waktu yang lebih banyak untuk bekerja dengan perencanaan, mengembangkan hubungan, memanfaatkan peluang-peluang yang muncul, dan mempresak pengetahuan. Habit keempat, berpikir dan bertindak win. Bisnis berwirausaha pada dasarnya adalah upaya untuk memenangkan kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, Anda akan berhadapan dengan pasangan dan tidak memerlukan kerja sama para pendukung Anda. Siapakah mereka? Mereka adalah keluarga Anda, karyawan, manajer, investor, konsultan, para pemasok, dan penyalur produk-produk atau jasa Anda, para pembeli, franchise Anda, dan tentu saja konsumen. Habit kelima, cari tahu dulu untuk memahami, baru dipahami. Habit keenam, sinergi. Sinergi adalah suatu total yang lebih besar dari jumlah elemen-elemen tunggalnya. Misalnya ada dua pihak, A dan B, dan bila masing-masing bisa sendiri-sendiri, masing-masing hanya akan menghasilkan dua buah, dan kalau dijumlahkan A plus B, B sama dengan 4 buah. Habit ketujuh adalah menajamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan. Habit ini berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh seorang wirausaha untuk melatih ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan. Upaya yang dapat dilakukan adalah memberi makanan pada jiwa melalui kegiatan-kegiatan spiritual. Hidup yang seimbang melakukan meditasi, atau bisa juga dengan membaca buku-buku self-help yang membangkitkan semangat, atau mendengarkan musik dengan kata-kata yang menggairahkan. Habit ke-8 adalah menemukan keunikan pribadi dan membantu orang lain menemukannya. Kebiasaan ke-8 berhubungan dengan perubahan dari perilaku efektif menjadi luar biasa. Untuk itulah seseorang harus memulai dengan menemukan atau mengenali keunikan dirinya. Menemukan keunikan berarti mengenal potensi yang dimiliki, yang tersebar pada 4 elemen utama, yaitu pemikiran atau min, tubuh, hati, dan jiwa. Jika pikiran terus dikembangkan dan visi yang hebat dapat dirumuskan, maka hal tersebut dapat memampukan seseorang untuk mengembangkan potensi terbesar seseorang. Lembaga atau perusahaan itulah lentera jiwa.